Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membahas beberapa hal penting di dalam kitab Keluaran, terutama di dalam pasal 1 dan pasal 2. Kita tahu bagaimana kisah tentang Yusuf. Yusuf yang brilian, Yusuf yang excellent, dan dia menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Tetapi ini berakhir ketika semua generasi awal Israel, termasuk Yusuf itu meninggal dunia di Mesir. Dan keadaan politik di Mesir itu berubah dan berganti. Pemimpin yang baru, yaitu Fir'aun yang baru, dia tidak mengenal Yusuf. Dan boleh dikatakan dia tidak mau mengenal siapa itu Yusuf beserta jasa-jasanya untuk bangsa Mesir. Saudara-saudara, maka dimulailah sebuah era baru bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Di mana ketika Yusuf itu hidup, orang Israel di tanah Mesir itu berjaya. Tetapi ketika Yusuf dan semua seangkatan Yusuf itu mati, maka kehidupan orang-orang Israel di tanah Mesir itu berubah total. Di dalam Keluaran 1 ayat 11, saudara bisa membacanya atau mempersiapkan Alkitab saudara yang mau membacanya, tapi saya akan membacanya, saudara-saudara. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Saudara-saudara, dari ayat ini kita mengetahui bahwa sekarang kehidupan orang Israel di tanah Mesir itu menjadi budak. Kemudian kita akan membaca Keluaran 1 ayat 7. Ini menyatakan fakta yang lain. Saudara bisa membacanya juga, tapi saya akan membacanya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi saudara-saudara, orang Israel yang ditindas sebagai budak di tanah Mesir telah diberkati Tuhan dengan secara kuantiti, yaitu secara jumlah. Mereka itu terus beranak cucu dan makin hari makin banyak. Dan ini saudara-saudara merisaukan pemerintahan dan rakyat Mesir. Kemudian Fir'aun membuat sebuah strategi baru. Yang mana dia itu menghambat pertumbuhan jumlah orang Israel melalui mencegah kelahiran bayi laki-laki. Artinya bila jumlah laki-laki itu semakin berkurang, maka kelahiran orang Israel di tanah Mesir itu menjadi terhambat. Dan saudara-saudara, strategi ini dilakukan melalui para bidan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Usaha ini gagal. Benar? Kita bisa membacanya di dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Kemudian Fir'aun meningkatkan strateginya dengan mengeluarkan sebuah dekret, sebuah keputusan raja. Dan apa isi dekret atau keputusan raja itu? Yaitu membunuh setiap anak laki-laki orang Israel yang dilahirkan oleh perempuan Israel.
Kita bisa membacanya di dalam Keluaran 1 ayat 22. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa dekrit seorang raja atau perintah seorang raja itu harus dipatuhi oleh setiap rakyatnya. Tidak boleh ada orang yang membantah, tidak boleh ada orang yang melanggar. Benar? Melanggar dan membantah perintah atau keputusan raja atau dekrit raja berarti melakukan pembangkangan kepada pemerintahan, maka artinya sama dengan ujung-ujungnya itu pada kematian. Nah, saudara-saudara, informasi awal ini menuntun kita kepada Keluaran pasal 2. Saya akan menjelaskan lebih detail bagian-bagian yang sudah saya eksegesis di dalam kitab Keluaran pasal 2. Kita akan membaca Keluaran 2 ayat 1 sampai 8. Saudara silakan mempersiapkannya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Saudara-saudara, ada hiccup sedikit itu. Saya akan membacanya. Saya akan ulangi untuk membaca. Keluaran 2 ayat 1 sampai 8. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara-saudara, jadi kita dengan mudah untuk memahami ayat-ayat yang baru saya bacakan ini setelah mengetahui latar belakang dari kitab Keluaran pasal 1. Di situ Amram dan Yokebed, dua-duanya itu adalah keturunan suku Lewi dan diberkati oleh Tuhan. Mereka mendapat mereka mempunyai 2 anak. Anak yang pertama bernama Miriam, anak yang kedua bernama Harun. Kemudian ketika Yokebed itu hamil anak yang ketiga, maka turun dekrit dari Raja Mesir. Amram dan Yokebed tidak pernah mengantisipasi bahwa saat mereka akan mempunyai anak yang ketiga, Raja Mesir akan mengeluarkan perintah yang keras, yaitu dekrit, suatu dekrit, perintah yang berisi ancaman, perintah yang bersifat itu merupakan hukuman mati. Dan perintah dari
Raja Mesir itu atau dekret dari Raja Mesir itu sangat jelas. Orang Ibrani, perempuan Ibrani itu tidak boleh hamil. Dan mempunyai anak, tetapi anak itu harus wanita. Mereka boleh hamil dan melahirkan anak, tetapi anak yang dilahirkan itu harus wanita, begitu ya. Dan bila anak itu yang mereka lahirkan itu adalah anak laki-laki, maka anak itu harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan hidup. Saudara-saudara, pada waktu itu belum ada teknologi di mana untuk mengetahui jenis kelamin dari anak yang dikandung oleh perempuan. Di mana teknologi itu ada USG, yaitu ultrasonografi. Lalu bagaimana mungkin mereka akan tahu bahwa anak yang dikandungnya itu adalah perempuan? Dan kalau wanita Ibrani itu mengetahui bahwa dia mengandung anak perempuan, maka dia tidak akan meneruskan kehamilannya. Sebaliknya apabila wanita itu mengetahui bahwa dia itu mengandung anak laki-laki, maka dia akan melahirkan atau memilih untuk melahirkan, begitu ya. Dan ini merupakan pilihan yang sulit. Terbalik. Sorry, saya koreksi. Kalau dia mengandung perempuan, perempuan itu boleh hidup, boleh hamil, boleh hidup dan boleh diteruskan. Kemudian kalau melahirkan anak laki-laki itu harus dibunuh, begitu ya. Dan itu merupakan pilihan yang sangat sulit bagi Amran dan Yokebed ini. Pilihan antara hidup dan pilihan mati. Dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga ini, keluarga Amran dan Yokebed ini, saudara-saudara. Pada saat Yokebed ini hamil, mereka itu sangat bersuka cita. Keluarga ini, yaitu keluarga Yokebed dan Amran ini sangat bersuka cita. Tetapi kemudian datang perintah dari raja, perintah yang sangat keras, yaitu dekret dari raja itu. Dan mereka berpikir, mengapa ini terjadi di dalam kehidupan mereka? Kalau saja mereka mengetahui dekret raja ini sebelumnya, mereka pasti akan memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Dan Yokebed pasti akan menolak untuk hamil. Buat apa saudara-saudara? Saat hamil, Yokebed tidak mempunyai kepastian apakah anak yang dilahirkan itu seorang wanita atau seorang pria. Saudara-saudara, bagi sebuah keluarga, kehamilan seorang istri itu sebuah berkat yang besar. Tetapi kehamilan di tengah ancaman dekret raja ini membuat kehamilan itu bukan sebuah berkat, melainkan sebuah kutukan. Lebih baik tidak hamil daripada hamil dan melahirkan hanya untuk dibunuh anak itu. Saya yakin ketika dekret Raja Mesir ini diumumkan, banyak keluarga dan wanita-wanita Ibrani ini menjadi takut dan mereka tidak mau hamil. Dan saudara-saudara, itu memang tujuan dari Raja Mesir, yaitu mereka membatasi populasi orang Israel yang memang jumlahnya itu sudah banyak, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa pertama, Yokebed itu tetap melanjutkan kehamilannya. Kemudian yang kedua, Yokebed itu tetap melahirkan anaknya, dan saudara-saudara tahu anak yang dilahirkan oleh Yokebed itu ternyata laki-laki. Kemudian Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa Yokebed itu memutuskan untuk merawat anak laki-lakinya. Ini berarti bahwa Yokebed itu sengaja untuk melawan dekret dari Raja Mesir. Yokebed memutuskan untuk merawat bayinya itu selama beberapa bulan tanpa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Benar?
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini memang kita perlu membuat sebuah keputusan. Dan seringkali keputusan itu adalah keputusan yang melawan arus, keputusan yang melawan situasi dari keadaan umumnya. Bahkan keputusan yang kita buat itu melawan kebenaran yang dipercaya oleh orang-orang pada umumnya. Keputusan kita untuk hidup benar, keputusan kita untuk hidup sesuai dengan sound doktrin itu adalah keputusan yang harus kita pertahankan. Meskipun saudara-saudara, keputusan itu sangat melawan kepercayaan orang-orang pada umumnya. Amin. Amin. Keputusan kita untuk mematuhi Allah daripada aturan-aturan manusia itu akan menempatkan kita pada situasi yang sulit dan seringkali kita tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Kita berusaha untuk menjalani keputusan itu tanpa mengetahui langkah selanjutnya atau apa yang terjadi di masa depan. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam kitab Keluaran 2 ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu ke dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara-saudara, keputusan dari Yokebed untuk menyimpan anak laki-lakinya selama 3 bulan. Sampai suatu saat keputusan Yokebed ini harus berhenti. Dia tidak bisa menyembunyikan anak laki-lakinya itu lebih lama lagi. Benar? Kita bisa membacanya di dalam Keluaran tadi. Saudara-saudara, kisah dari Yokebed ini mengajar kepada kita. Keputusan kita berhenti dan saat itulah kita melihat dunia kita seperti hancur. Kita berusaha untuk menjalani perintah Tuhan. Kita berusaha untuk mengikuti sound doktrin. Tetapi baru beberapa saat kita mengikuti sound doktrin, kita berhenti karena kita sadar ternyata sulit untuk hidup bagi Tuhan. Sulit untuk mengikuti jalan yang tidak populer. Sulit untuk mengikuti jalan yang sempit yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara tahu, banyak di titik ini, di masa titik ini, banyak orang berhenti dan memilih untuk menyerah. Itulah sebabnya saya mau mengatakan bahwa mengikuti sound doktrin itu adalah membutuhkan sebuah komitmen, membutuhkan sebuah keseriusan seumur hidup saudara. Kita akan berhenti pada momen-momen tertentu dan tawaran untuk menyerah itu di depan mata kita. Ternyata mengikuti sound doktrin itu tidak semudah yang kita pikirkan dan kita bayangkan, saudara-saudara. Benar, banyak teman-teman sudah mengalaminya. Kemarin terakhir Ibu Oika men-share video-video dari Pak Pendeta Wanda, kemudian banyak orang berkata bahwa, oh kamu sudah sesat. Lucu juga ya Bu Oika ya, orang kita memberitakan sound doktrin, memberitakan Injil yang penuh itu malah dibilang sesat. Itu kita melawan arus, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah 3 bulan menyimpan anaknya, akhirnya Yokebed membawa anaknya ke sungai Nil. Seperti dekrit raja. Yokebed ini tidak membunuh anaknya, tetapi dia menyerahkan dirinya kepada nasib atau takdir.
Saudara-saudara, mengikuti Tuhan itu memang tidak mudah. Percaya kepada sound doctrine itu tidak mudah. Dan saya sudah katakan tadi, membutuhkan komitmen yang besar, membutuhkan keseriusan yang besar di dalam kehidupanmu. Dan kita melihat beberapa orang yang dulunya, bersemangat untuk mengatakan, oh, sound doctrine ini adalah ajaran yang benar, sound doctrine ini adalah ajaran yang saya cari-cari. Tetapi akhirnya mereka menyerah, saudara-saudara. Mereka tidak bisa melawan arus, mereka tidak bisa meyakinkan orang-orang untuk mengatakan bahwa sound doctrine itu adalah ajaran yang diajarkan oleh guru agung kita. Banyak orang mereka bersemangat ketika Pak Wanda memberitakan sound doctrine di video-video, mereka berkata, amin, amin, amin. Cuma amin saja. Tapi saya tidak tahu apakah mereka membaca atau mengikuti video-video yang sudah diberitakan oleh Pak Wanda maupun di BIC. Lalu pengajaran apa yang mereka ketahui? Maka hidup mereka tidak pernah bertumbuh. Karena mereka tidak mau berkomitmen kepada sound doctrine. Akhirnya mereka berhenti. Oleh karena mereka tidak mau diubah oleh sound doctrine. Mereka menjadi kompromi di dalam iman, kepercayaan mereka. Akhirnya mereka kembali kepada iman mereka. Saudara-saudara, menjadi orang yang beriman itu tidak hanya berkata haleluya, haleluya, haleluya. Ya, benar kan? Tetapi kita juga harus belajar, belajar, dan belajar. Amin? Amin. Jangan cuma euforia, jangan cuma teriak-teriak amin maranatha blessing. Tapi harus belajar, gunakan otakmu. Pakai otak yang sudah, kepintaran yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Dan kerinduan kami adalah untuk mengajar orang untuk menjadi murid. Murid apa itu? Murid yang excellent. Excellent bukan hanya di dalam attitude mereka, sikap dan perbuatan mereka, tetapi juga excellent di dalam menyampaikan Injil yang penuh itu. Injil yang tidak ditambahi dan Injil yang tidak dikurangi. Saudara-saudara, Andakah orangnya yang kita cari untuk menjadi murid itu? Apakah Anda mempunyai keseriusan? Apakah Anda mempunyai komitmen untuk mencari pengajaran yang benar itu? Andakah orangnya? Amin. Amin. Amin, Bu Christine. Andakah orangnya, saudara-saudara? Amin. Saya